Bapak, pria-prianya Allah yang luar biasa. Malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah buah kedewasaan. Apa dan bagaimana buah kedewasaan itu? Kita temukan jawabannya melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan sama-sama dengar. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Gem Lukas untuk memimpin pujian. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Puji Tuhan, kita sama-sama mulai ya ibadah MC kita kesempatan sore hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang besar buat kehidupan kami saatnya. Kembali sore hari ini Tuhan kami datang untuk memuji yang besar nama Tuhan, para pria-prianya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan dari awal sampai akhir, persilakan semua tangan Tuhan berkali di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama satu pujian. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di
nyatakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Secara kita sembah Dia, haleluya. Oh Tuhan, oh haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih ya Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, syukur, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kasih setia-Mu, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku, amin. Percaya janji-Mu ajaib, bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi tahap pujian dikatakan, sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu.
segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, meruki dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Percaya janjimu ajaib, menuju dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Amin. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, kami sudah membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang kami nyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pimpin terus pakai singkapan rahasia firman Tuhan, sehingga memberikan kami kekuatan terus untuk kami terus melangkah dengan respon-respon yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan apapun yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kita sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Ya. Firman Tuhan malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Daniel, dan waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Terima kasih, Shalom para pria-prianya Allah. Malam hari ini sungguh satu anugerah Tuhan bagi kita semua kalau kembali kita bisa ada dalam fellowship lewat virtual Zoom malam hari ini. Puji Tuhan. Sebentar ya, saya mau ini dulu. Bisa saya share screen? Host, bisa saya minta share screen? Oke, bisa. Bisa. Bisa ya? Ya, silakan aja. Oke, thank you. Makasih, Yus. Ya. Okay. Sebentar. Nah, sudah nampak di layar? Ya, jelas. Sudah jelas ya? Sudah tampak ya? Ya, puji Tuhan. Makasih. Ya, tema yang diberikan kepada saya tentang fruit of maturity. Ya, tentang buah daripada kedewasaan. Ya, sebentar, saudara ya. Maaf, sebentar. Saudara, kalau berbicara buah, Alkitab banyak berbicara tentang buah. Itu kita manusia seringkali diibaratkan oleh firman Tuhan seperti pohon. Ya, saudara, ada banyak
cerita atau ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini seperti pohon. Ya. Tuhan Yesus pernah juga menjumpai pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Dan Tuhan Yesus mengutuki pohon ara itu sehingga untuk selamanya supaya tidak berbuah lagi. Kemudian tentang apa lagi? Ada banyak, saudara, ya, tentang kerajaan Allah seperti biji sesawi yang tumbuh pohon yang semakin besar. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan menyatakan dirinya itu sebagai pokok anggur. Nah, ini ada gambar saya ambil, saudara, di Google, di pohon anggur yang ini sangat ini, saudara, ya, sangat menarik, sangat ngabibit lagi bahasa Sundanya, Mas, saudara. Menarik sekali, saudara. Ya. Nah, jadi ada banyak firman Tuhan yang berbicara tentang pohon, dan tentunya pohon yang Tuhan maksud ingin pada sebuah pohon itu menghasilkan buah. Dalam Mazmur 102 di sana, orang benar akan tumbuh seperti pokok kurma di pelataran bait Allah, saudara. Ya, ada banyak. Ya, dalam Mazmur pasal 1, orang yang merenungkan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan menghasilkan buahnya pada musim, dan lain sebagainya, saudara. Jadi Tuhan itu menginginkan bahwa dalam kehidupan kita itu menghasilkan buah. Dan tentunya buahnya buah yang berkualitas. Buah yang berkualitas, saudara. Ya, tentang kualitas itu tentunya itu adalah karakter ilahi. Itu berbicara tentang kemuliaan. Itu tentang, ya, kalau kita bicara tentang kemuliaan, itu kalau dalam Alkitab itu dikatakan bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Itu kualitas ilahi. Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya itu adalah doxa. Ya, bahasa Ibraninya itu kabot. Itu berbicara tentang kualitas. Tentunya buah yang kita perlu hasilkan sebagai pria-pria adalah buah yang memiliki kualitas. Kualitasnya Tuhan, kualitas ilahi dalam kehidupan kita. Tentunya ini hasil daripada kedewasaan. Saudara, kita sudah banyak, ya, belajar tentang kedewasaan. Selama 1 bulan penuh ini kita sudah banyak, saudara. Kira-kiranya, ya, baik, saudara, kita banyak mengetahui, ya. Kita perlu pengetahuan itu karena umatku binasa kurangnya kita pengenalan, pengetahuan kita, saudara. Ya. Kita perlu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu lebih penting, saudara. Kita menjadi pelaku firman, sehingga buah itu dapat dinikmati oleh orang sekitar. Nah, buah itu bukan untuk diri sendiri, saudara. Buah itu tidak ada istilahnya jeruk makan jeruk, saudara. Atau pohon itu memakan buahnya sendiri, nggak ada, saudara. Buah itu untuk dinikmati orang lain. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang berapa itu? Pasal yang pertama, kalau nggak salah, dikatakan bahwa mati bagiku adalah hidup pada Kristus. Mati adalah keuntungan. Jika aku hidup, berarti aku hidup harus bekerja memberi buah. Saudara, jadi hidup kita Tuhan inginkan menghasilkan buah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang produktif, saudara. Bukan Tuhan yang mencintai kemandulan. Saudara, makanya saya sering support, mari kita berubah, mari kita belajar, mari kita selalu mengupgrade diri, ya. Setiap kita, bukan saya juga masih proses, saudara, jauh daripada kesempurnaan, enggak, saudara. Saya masih banyak belajar. Dan saya orangnya senang untuk belajar. Makanya saya senang dengan pengajaran saya senang, saudara.
Ya, saya kira saudara pun bisa mencintai firman Tuhan untuk kita belajar. Bukan hanya untuk mengisi pikiran otak kita, tapi kita belajar pun untuk menghidupi, ya, menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengetahui. Jadi buah itu untuk dinikmati. Buah itu untuk bukan diri sendiri. Nggak ada yang namanya pohon itu kesinggung ketika buahnya diambil, saudara. Ya, memang buah itu untuk dinikmati. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud buah itu, saudara? Ya, dalam kehidupan kedewasaan kita, semakin hari kita semakin belajar untuk terus merupakan sebuah proses dalam hidup untuk menjadi dewasa. Saudara, itu penting sekali. Dan saya melihat bahwa kehidupan yang berbuah itu adalah kehidupan yang dapat ditampilkan dalam hidup kita adalah keteladanan. Ini penting, saudara. Ya, keteladanan sebagai pria-prianya Tuhan. Kita perlu, saudara, ya, kedewasaan kita tampilkan dengan keteladanan kita. Ya. Nah, ini saya pernah dapat itu dari apa? Pernah dapat quotes dari kalau nggak salah dari abahnya Pak Jimmy, ya, dan saya aplikasikan dalam PowerPoint ini. Nah, ini kita ini, saudara, ya, kita ini diciptakan, dikatakan Kejadian 1 ayat 26 itu serupa, segambar dengan Allah. Nah, kualitas ilahi ada dalam hidup kita. Diterangkan dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6, saudara dicatat baca di sana. Bahwa kita ini diciptakan, saudara, hampir sama. Likeness, bukan equal. Ya, nggak sama. Equal itu sama, tapi kita likeness. Seperti, hampir sama dengan Allah. Dikatakan penuh kemuliaan, penuh kehormatan, dan berkuasa. Ini kualitas ilahi, saudara. Dan kita diciptakan dengan kualitas ilahi. Serupa, segambar dengan Allah. Nah, kita, saudara, jatuh pun karena akibat kejatuhan itu kita kehilangan gambar. Roma 3 ayat 23. Karena semuanya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hilang, saudara, kualitas ilahi. Hilang kemuliaan Allah. Hilang gambar itu dalam hidup kita. Roma 3:23. Semuanya sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Hilang gambar Allah. Hilang kualitas ilahi. Hilang bobot ilahi. Tidak ada kasih. Saling menghakimi. Saling membunuh. Saling membenci. Karena apa? Dosa. Kemudian kita, saudara, diselamatkan oleh iman kepada gambar. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 nanti saudara baca bahwa kalau iman, ya, kita diselamatkan bukan oleh usaha kita. Ya, bukan karena perbuatan kita. Jangan kita membanggakan diri. Dan kita yang buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus, di dalam gambar itu. Saudara, ya, oleh sebab itu kita perlu berbuat baik. Kita diselamatkan oleh gambar, oleh Kristus. Untuk apa? Nah, ini. Untuk serupa dengan gambar. Nah, ini menarik sekali, saudara. Kita diciptakan oleh apa, seperti gambar Tuhan, dan karena dosa kehilangan gambar, diselamatkan oleh iman kepada gambar, dan untuk serupa dengan gambar. Inilah keteladanan, saudara. Nah, kan, saudara, maksudnya, ya, saya apa namanya, yang saya ini, nah, kan, saudara, saya harapkan saudara bisa menangkap ini. Jadi dengan belajar kepenuhan, ya, Efesus pasal yang keempat 13 itu kita kan sering baca visi daripada GPS Agape untuk kita dewasa penuh di dalam Kristus. Jadi kepenuhan Kristus itu untuk semakin hari semakin serupa dengan gambar Roma 8:29. Dikatakan kita dipanggil, kita ditentukan, kita sudah ditentukan sejak semula untuk dijadikan serupa segambar dengan Dia, dengan Kristus. Dengan apa? Keteladanan hidup kita yang terus, saudara, berubah dalam hidup ini. Perlu, saudara, kita merupakan proses untuk menjadi teladan. Nah, sekarang saya masuk dalam aplikasi dalam kehidupan kita. Teladan dalam hal apa? Ketika kita dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, 1 Yohanes 1 itu dikatakan, tetapi ya kita hidup di dalam terang. Nah,
saya agak tertutup ini. Sebentar, saudara ya. Bentar, maaf. Saudara, kita yang ada di dalam Tuhan, seperti dia, di dalam terang, maka kita yang bersekutu terus memiliki keintiman, ya istilah saya, connect terus dengan Tuhan, ngeklik terus dengan Tuhan, saudara. Itu perlu, saudara. Ya, seperti dikatakan Yohanes pasal 15 bahwa Yesus itu pokok, kamu ini carang. Ya. Dan siapa tinggal dalam aku, yang selalu connect dengan Tuhan, maka dia akan berbuah. Artinya connect, tinggal itu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, nggak ada lagi kegelapan, terang. Terang itu apa? Dapat dilihat, saudara. Kita punya integritas. Hidup kita nggak pakai topeng, saudara. Nah, kalau di gereja kayak dewa, saudara. Diam, saudara. Nggak ngomong, saudara. Ya, di luar berbeda, saudara. Ya, artinya hidup pakai topeng, saudara. Kalau di gereja, wah ada kayak malaikat, saudara. Tapi di luar bagaimana? Ini saya punya PowerPoint masalah. Hilang ya, saudara ya. Ya, hilang. Atau mau dibantu? Bisa. Nah, Ya, saya keluar lagi. ini PP ada ya, saya ini ada lagi ya. Ada, siap. Ya, maaf. Ya. Jadi, saudara, kita ini perlu integriti, saudara. Integritas itu kualitas ilahi. Karena Tuhan itu adalah terang. Dapat dilihat oleh semua orang. Ya, keterbukaan kehidupan kita, saudara. Ya, di gereja dengan berbisnis dimanapun sama, saudara. Di rumah sama. Ya, jangan di gereja saya malaikat, di rumah saya pakai topeng yang berbeda. Di bisnis pakai topeng beda. Itu topengnya terlalu banyak. Saya ada gambar di sini, saudara. Nah ini, jujur, tulus. Nah ini integritas. Apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, saudara. Beda. Bukan ada apanya, tapi apa adanya kita. Bisa dibaca orang ini hidup yang terang, saudara. Hidup tanpa topeng. Ya, integritas adalah dasar daripada semua karakter hidup kita. Kita memiliki integritas, kita akan memperoleh kredibilitas, kepercayaan. Kalau kemarin hari Minggu yang disampaikan oleh hambanya, ya Pastor Diki, itu mendapat promosi. Emang, saudara, proses itu akan menghasilkan kualitas. Kualitas itu akan menghasilkan nilai-nilai. Itu mendapatkan nilai, pasti dipercaya. Orang punya nilai, pasti dipercaya. Mengapa orang nggak bisa dipercaya? Karena nggak punya nilai. Kenapa nggak punya nilai? Karena nggak punya kualitas. Kenapa nggak punya kualitas? Dalam proses seringkali memberontak. Pengen benar sendiri. Saudara merasa benar, bukan saya. Masalah itu yang salah mah. Si A, siapa nggak dapat? Ya, yang si B yang salah mah. Nah itu, saudara. Orang selalu melihat kesalahan orang lain. Kalau saya pun sama, saudara, ya seringkali saya terjebak di dalam hal itu. Dan oleh sebab itu perlu yang namanya ketika kita ada yang namanya kepekaan dalam kehidupan kita. Kita perlu terus sebuah proses untuk mengoreksi, saudara, hidup kita. Karena integritas adalah dasar dari semua karakter. Kalau kita tidak memiliki integritas, saudara, terang, ya, gambar ini, saudara, kualitas ini, sulit kita untuk membangun karakter-karakter yang lain. Karena ini merupakan basic, kekuatan daripada karakter. Integritas kita tahu, saudara, kita pernah belajar dari itu Mami Maimunah, kan, saudara. Ya, itu berbicara tentang hati, perkataan, dan perbuatan sesuatu hal yang sama. Sebab itu kita sebagai pria, bagaimana kita kedewasaan kita, saudara, yang kita
pria yang dewasa di dalam Tuhan, ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus, diselamatkan oleh Kristus, saudara, dan kita semakin serupa dengan Kristus, semakin karakter itu semakin timbul, muncul, saudara, dalam hidup kita, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semakin orang bisa melihat, dan orang bisa melihat buahnya dalam hidup kita. Ya. Ketika ada orang yang memberitahu, orang yang menegur, mungkin orang berhasil masukan, ya, sesuatu bukan kalau itu menegur, memberi masukan dengan kasih, saudara, karena tidak ada kepentingan pribadi. Saya cuma senang, saudara, senang saya dikoreksi, ya, asal dengan kasih. Mari sama-sama kita bertumbuh. Untuk kita, saya pun belum sempurna, belajar untuk terus bertumbuh, sehingga nyata buah-buah kita ini dapat dinikmati oleh istri kita, oleh anak kita, oleh sekitar kita, dan kita boleh jadi berkat, saudara, hidup kita. Ya. Kita katakan Matius 5:37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita berjalan dengan apa yang kita katakan, saudara. Jadi memang sering saya sampaikan, yang paling sulit dalam pelayanan itu mengkhotbahkan yang kita hidupi, menghidupi apa yang kita khotbahkan. Itu perlu yang namanya kehidupan yang proses dalam hidup. Saya selalu belajar untuk mengoreksi dengan apa yang sebelum saya sampaikan. Saya pun belajar untuk mengoreksi, karena kita sama-sama, saudara, dalam sebuah proses untuk semakin dewasa, ya. Dan tentunya kehidupan kita, saudara, ya, untuk berjalan dalam integritas ini, itu ada banyak, saudara, ya, yang menjadi ujian dalam melakukan integritas, kekuasaan, posisi, saudara. Bagi pria, bagi seorang pemimpin, itu ketika kita perlu memiliki integritas, posisi itu, saudara, jabatan itu yang boleh menguji setiap kita. Apakah kita berjalan ada integritas? Dalam apa lagi? Dalam hal keuangan, saudara. Ya, dalam hal keuangan itu pun ujian sebuah integritas. Kemudian dalam hal apa lagi? Dalam hal seks, saudara. Kalau kita pria, dalam hal wanita. Oleh sebab itu, tahta, harta, wanita, ya, posisi, jabatan, harta, ya, wanita. Sebetulnya kita bukan bicara gender, ya, karena kita ini pria semua, ya, saya pakai wanita. Tapi lebih sebetulnya tentang seksualitas di situ. Ya, bagaimana kita hidup, ya, ketika tidak ada orang, ketika kita sendiri, saudara, ya, bagaimana kita ada kesempatan melihat, ya, hari-hari ini kan dengan mudahnya, saudara, kita dengan handphone kita sedang mencari sesuatu lewat Google, muncul sesuatu yang tidak diundang. Ya, munculnya itu kan nggak apa-apa, silakan saja, saudara. Tapi ketika kita coba-coba untuk klik dan selanjutnya kita menikmati, itulah integritas kita mulai terganggu, saudara. Ya, apalagi kita semakin menikmati, saudara, dan semakin ketagihan, karena yang namanya dosa itu akan mengikat, saudara. Dan lagi pria, saya sering memperingati pria yang bekerja di luar kota, ya, apalagi meninggalkan firman Tuhan mengatakan jangan kamu menjauh seorang dengan yang lain, ya, kecuali kamu berdoa. Ya, saya dulu pernah, saudara, di satu kota, ya, itu sudah lama terjadi, mungkin 15-20 tahun lalu, saudara, di satu hotel di sebuah kota, saudara. Saya sendiri sedang berdoa, baca-baca firman, diketok, saudara. Diketok, saya buka, ya, memang itu bukan hotel yang 20 tahunan yang lalu lebih, itu hotelnya yang belum seperti sekarang, banyak hotel, apa segala macam. Masih bisa orang lain
masuk mengetok, saudara. Diketok saya, ya, maaf, perlu teman nggak? Nggak usah. Nggak, barangkali Bapak perlu teman. Nggak, jangan. Nggak, saya nggak perlu yang gitu-gitu. Maaf ya, saya tutup aja, nggak banyak komen, saudara. Ada banyak godaan. Besoknya saya perlu ke bank, waktu itu saya memang pakai kendaraan umum, pakai kereta api kota itu, saudara. Ya, besok paginya saya mau ke bank pakai beca. Ternyata tukang beca itu, saudara, yang ngetok tadi malam. Dia bilang, Pak, maaf ya tadi malam diganggu sama saya, diketok. Jadi kira ya Pak, saya jangan itulah, jangan Bapak. Saya bilang jangan ya Pak, cari-cari untuk tambahan keuangan dalam hal seperti itu, saya bilang. Tukang beca ternyata yang tadi malam ngetok saya itu, saya pakai untuk ke bank itu, saudara. Ya. Kita perlu, saudara, integritas dalam hal posisi jabatan. Ya. Itu kayak semuanya jabatan, kalau kita ada posisi jabatan, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, apapun, itu hanya kepercayaan, saudara, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, bukan mengejar sesuatu. Yang penting kita bagaimana kita memiliki buah keteladanan dalam hidup kita. Itu integritas hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, memahami kebenaran. Dikatakan Ibrani pasal 5 ayat 13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Buah yang kedua, saudara, dalam kehidupan kita, memahami kebenaran. Saudara, dengan kehidupan yang terus kita, ya saya boleh tertarik dengan kata apa di sini, terlatih. Terlatih itu sebuah proses, saudara. Ya, kehidupan kita perlu dilatih untuk kita memiliki kualitas, untuk kita memiliki buah. Itu perlu yang namanya latihan terus, proses demi proses dalam hidup kita, sehingga memahami. Ini kata memahami ini, saudara, ajaran tentang kebenaran. Bukan hanya sekedar tahu, tapi paham betul. Sehingga dikatakan tetapi makanan keras. Apa? Memahami tentang kebenaran itu, saudara. Memahami ajaran tentang kebenaran itu apa? Ini kan dikatakan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Yang tidak memahami tentang ajaran kebenaran itu adalah anak-anak. Tetapi orang dewasa itu memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab anak-anak, ia adalah anak-anak yang tidak memahami apakah ajaran tentang kebenaran itu anak-anak. Tetapi yang memahami ajaran tentang kebenaran itu makanan keras. Itu mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara. Nah, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, itu perlu yang namanya memahami tentang kebenaran. Ini perlu dilatih, saudara. Karena ini Paulus mengatakan mengidentikan dengan apa? Ya, saya mengatakan surat Ibrani ini ya anggap saja Paulus ya karena masih ada beberapa tafsiran, bukan Paulus. Saya ini katakan penulis ya Ibrani ini mengatakan memahami ajaran tentang kebenaran ini dikatakan seperti mempunyai panca indera yang terlatih. Tentunya saya boleh memahami bahwa panca indera ini tentunya bukan panca indera penciuman. Kita kan panca indera ini ada penciuman, ada perasa, ada peraba, ada melihat, ada apa lagi? Sudah satu lagi. Ya, perasa, peraba, pencium, apa itu? Melihat. Ada 5 kan, mendengar. Ya, tentunya bukan panca indera itu. Ya, karena apa? Untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Itu ada panca indera yang perlu kita latih sesuatu sehingga kita dapat memahami baik dan jahat. Karena manusia ini jatuh di situ, saudara. Ya, manusia jatuh. Nah, tadi kan kita sudah di awal saya kemukakan ya, bagaimana proses-proses kita diciptakan seperti gambar, yang jatuh kehilangan gambar, kemudian kita diselamatkan oleh gambar,
Dan dia akan menjadi tujuan rencana Tuhan akan serupa segambar. Dan ketika jatuh, ya kehilangan kemuliaan Allah itu. Karena kita tahu semua, ya Adam, manusia yang pertama, dan Hawa, itu sudah melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah saudara? Pengetahuan baik dan jahat. Nah, ini. Nah, ini saudara. Manusia duniawi mengetahui baik dan jahat itu karena berdosa, itu lewat pengetahuan. Tetapi manusia rohani yang dewasa itu mengetahui baik dan jahat itu melalui hati nurani. Jadi panca indera itu adalah hati nurani kita yang perlu dilatih terus. Ya tadi kita belajar bahwa yang pertama itu integritas. Nah, ini pun perlu saudara, karena itu ada di dalam roh. Bagaimana kita terus membangun kehidupan yang di dalam. Saya percaya setiap kita pria-pria, kalau terus kita memperkuat yang di dalam ini, saudara, roh kita yang semakin kuat. Saya bicara roh bukan soal bicara bahasa lidah yang lancar, saudara. Ya, nggak ada hubungannya, saudara. Ya, bicara roh, bicara keintiman dengan Tuhan, mengetahui kehendak, rencana apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, karena ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Di situ ada dalam roh itu ada hati nurani, ada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan itu persekutuan dengan Tuhan. Ya, Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Tuhan, hendaklah menyembah dalam roh. Nah, itu rohnya roh kecil. Ya, roh manusia itu, bukan roh besar yang berbahasa lidah, bukan, saudara. Ya, jadi barang Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah kepada Tuhan, hendaklah menyembah dalam roh. Ya, rohnya roh kecil di situ. Ya. Dan kebenaran. Ya. Jadi dalam hati nurani, dalam roh itu ada hati nurani, ada pewahyuan, ada persekutuan. Artinya ada relationship dengan Tuhan. Ya. Roh itu punya kemampuan bersekutu dengan Tuhan. Jadi, saudara, bagaimana hidup kita, saudara, menghasilkan buah ketika senantiasa kita memperkuat kehidupan kita yang di dalam, sehingga kita memahami yang namanya kebenaran. Bagaimana kita semakin peka, saudara, akan apa? Akan baik dan jahat. Ketika kita melakukan sesuatu, misal, saudara, misal ada satu hal yang kita lakukan, misal yang gampang, kebohongan. Itu sebetulnya ketika kita berbuat bohong, kalau kita latih selalu hati nurani kita, itu pasti hati nurani kita itu berbicara. Saudara. Sehingga kita tahu membedakan baik dan jahat. Di sana kita bisa terus latih sehingga hidup kita dapat membedakan. Karena begini, saudara, untuk melakukan baik dan jahat itu bukan lewatnya pengetahuan kita, bukan. Ya, karena manusia, di sini saya catat sini, manusia duniawi mengetahui baik dan jahat lewat pengetahuan. Dan nggak mungkin bisa, saudara, untuk melakukan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Karena meskipun banyak baca buku tentang moralitas, tentang psikologi, tentang hal-hal, saudara, sekalipun baca buku-buku rohani yang banyak, saudara, kalau kita tidak memperkuat yang di dalam, ya, lewat memperlatih hati nurani kita. Mengapa ada banyak orang-orang yang ditangkap KPK? Ya, korupsi, saudara. Apakah mereka tidak mengenal kebenaran? Apakah korupsi itu mereka tidak tahu bahwa korupsi itu jahat? Dia tahu, saudara, bahwa itu jahat. Tapi mereka melakukannya karena hati nuraninya tumpul. Saya ketemu, saudara, dengan seseorang, ya, saya nggak bicara dia hamba Tuhan, dia pendeta, ya, karena pendeta itu jabatan, saudara, jabatan gerejawi. Ya, dia pakai atas nama pendeta untuk bangun sana sini, cari hubungan. Untuk apa? Untuk memanfaatkan orang, saudara. Untuk apa yang dapat daripada hubungan itu? Untuk dia dapat
apa yang dia dapatkan dari hasil. Dan orang mengatakan, ya saya kira kan dia pendeta, maka saya percaya sama dia, maka saya percayakan uang sama dia. Nggak tahu dia tilap semua uangnya, saudara. Ada banyak hal seperti itu. Dan saya ketemu, dan saya alami, saudara, hal itu. Saudara, oleh sebab itu, perlu yang namanya kita latih, yang apa namanya, yang pertama tadi, integritas. Yang kedua adalah pemahaman tentang kebenaran ini. Saudara, sebab itu perlu latihan. Rasul Paulus sendiri melatih hal ini, saudara. Nah, sebentar, saudara. Saya ada sedikit Nah ini, Kisah Rasul 24 ayat 16. Dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, ini kata senantiasa berusaha itu adalah satu hal yang menjadi kontinu terus, upaya latihan. Nah, ini perlu, saudara, dalam hal-hal kecil. Ya, kita perlu melatih hati nurani ini. Ya, supaya apa? Nurani yang murni di hadapan Allah. Kita perlu senantiasa kalau ada pujian, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihimu? Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Tapi kita pun mau terbuka di hadapan manusia. Apa adanya kita. Saudara, latih. Saudara, melatih hati nurani. Jangan sampai hati nurani kita tumpul, saudara. Ya. Kalau sudah tumpul, apapun saudara yang orang lain kasih masukan, ya kamu perlu berubah, saudara, nggak bakal bisa berubah. Kalau apapun yang dia dapatkan, khotbah dari orang-orang besar, pendeta-pendeta besar, tidak akan mungkin berubah dia, karena sudah tumpul, saudara. Orang yang sudah tidak punya hati nurani yang kejam, saudara. Paulus katakan dalam surat Timotius, dia itu umpama seperti apa? Karam. Kalau kata karam itu seperti kapal, saudara. Nggak bisa jalan. Ya. Orang yang kalah, imannya itu karam. Yang dikatakan. Kalau nggak punya hati nurani yang murni, imannya itu karam. Kalau iman sudah karam, saudara. Kalau Tuhan Yesus datang, dikatakan, adakah ketika anak manusia itu datang ke dunia ini, adakah iman di bumi ini? Yang dicari itu iman kita. Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita murni di hadapan manusia? Apa adanya kita? Jadi kita perlu yang tadi pertama, integritas. Yang kedua, memahami kebenaran. Yang ketiga ini, saudara. Saya cepat saja. Yang ketiga adalah hubungan. Hubungan ini penting, saudara. Kunci kesuksesan hidup Rasul Paulus itu hubungan. Karena kekristenan itu, ya kalau saya sering nge-sharing dengan ada ya orang-orang di marketplace, ya saudara, kekristenan itu bukan agama. Kristenan itu adalah sebuah relationship, hubungan benar dengan Allah dan hubungan benar dengan manusia. Kalau hubungan kita nggak benar dengan manusia, dengan sesama kita, dan tidak kita berusaha untuk kita membangun hubungan, saudara, yang baik. Aduh, saudara, kita pelayan-pelayan Tuhan lebih baik. Firman Tuhan katakan kalau kamu hendak mempersembahkan korban di atas mezbah, maka teringat dalam hatimu terhadap sesuatu dengan saudaramu, tinggalkan mezbah itu, tinggalkan korban itu, perbaiki hubungan dengan sesamamu, baru datang ke kota itu, ke mezbah itu untuk mempersembahkan. Jadi kalau hubungan belum bereskan dulu, baru persembahkan hidupmu, pelayani, datang kepada Tuhan. Kalau belum bereskan dulu, clearkan dulu, saudara. Ya, relationship itu penting sekali, hubungan itu. Kemarin ini waktu sharing tentang apa itu, Pak
Pak Theo, saya sangat sekali membekas di hati saya. Ya, bahwa kata Pak Theo katakan saya lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan persahabatan. Artinya kehilangan uang nggak apa-apa daripada saya kehilangan teman. Banyak kali hari ini saudara, nggak apa-apa kehilangan teman, saya dapat asal dapat uangnya. Saudara, nggak apa-apa, nggak punya hubungan lagi. Saya mah nggak mau hubungan lagi dengan dia. Ya, yang penting mah duitnya ada balik sama saya. Nah itu saudara banyak seperti itu. Hubungan kadang-kadang antara saudara aja, saudara rebutan gara-gara warisan itu banyak. Ya, saudara. Orang tua dengan anak, antara saudara, hubungan gara-gara uang. Ya. Hubungan kita perlu bangun dalam orang yang berbuah ya dari hasil daripada kita kedewasaan hidup kita karena kita terkoneksi dan kita merupakan selalu melihat gambar Kristus dalam hidup kita. Tujuan kita serupa segambar dengan Dia. Maka seharusnya kita semakin mahir, cakap membangun hubungan. Tentu hubungan yang tadi punya integritas, yang punya hubungan yang dapat, yang terbuka. Saudara, bukan hubungan topeng, saudara. Saya senang debat, ngomong-ngomong, saudara. Tapi hubungan terlepas. Tapi kan saya buat saya tidak mau memenangkan debat. Saya kadang-kadang kalau debat malas. Buat apa menang? Tapi hubungan jadi nggak enak, saudara. Lebih baik oke lah, silakan saja. Saudara. Saya nggak mau itu menang debat tapi hubungan jadi masalah. Lebih baik mengalah. Ya, saudara. Oke. Bangun hubungan. Yesus itu datang ke dalam dunia supaya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu kembali terhubung. Ya, teladan daripada Kristus. Sampai dia mati taat di kayu salib, saudara. Untuk supaya apa? Manusia diampuni dosanya. Supaya manusia yang bersalah ditutupi oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan, sehingga Bapa di surga tidak lagi melihat dosa kejahatan manusia, tetapi Kristus kasih yang meliputi yang sudah korban ikut jual juta. Itulah saudara dan saya. Saudara, kita ini nggak layak di hadapan Tuhan, tapi karena kasih Kristus kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa memampukan kita dan menutupi segala dosa kesalahan kita, sehingga kembali hubungan antara Tuhan dengan kita bisa terkoneksi kembali, saudara. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saya hebat, nggak ada, saudara. Tapi bagaimana kita bangun sebuah yang namanya hubungan dalam kehidupan ini. Ya, ayat ini juga pernah dibaca, saudara ya. Ini ya saya mau garis bawah yang bagian terakhirnya dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita perlu tinggalkan, saudara. Ini kata penting, meninggalkan itu. Jangan diam di situ terus. Karena apa? Karena kalau kata-katanya seperti kanak-kanak, ya berpikirnya masih seperti kanak-kanak, ya cepat kesinggung, ya saudara, cepat pundung, ya, dan berperasaan seperti kanak-kanak, ini penghalang saudara dalam hubungan. Kalau saudara baca dalam konteks dalam 1 Korintus pasal 13, itu berbicara tentang kasih. Bicara tentang kasih. Sehingga apa? Mari kita coba baca 1 Korintus 13 ayat 12 dan 14-nya. Ya, karena sekarang kita melihat ayat 12-nya, ini ayat 11 ya, saudara ya. Ketika kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Gambar apa itu? Saudara, dalam cermin itu. Tadi saya boleh kasih image gambar di paling depan ketika kita bercermin ada Kristus di situ. Mungkin sekarang masih samar-samar, saudara. Saudara, masih sebuah proses dalam hidup kita.
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Kita masih sebuah proses, saudara. Tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna. Mengenal itu apa? Intim, saudara. Ginosko. Semakin kita melekat dengan dia. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kalau kita masih berperasaan, masih berpikir, masih berkata-kata seperti kanak-kanak, itu menghalangi kedewasaan, menghalangi hubungan, saudara, menghalangi relationship. Tetapi kalau kita semakin hari semakin bercermin, saudara, mungkin sekarang masih samar-samar, tetapi semakin kita semakin intim, semakin kedewasaan kita semakin penuh, maka hal apa yang perlu kita bangun itu kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang penting itu kasih yang terus kita bangun dalam ini. Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua, yang sama, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Membangun hubungan lewat kasih, saudara. Itu buat saudara. Orang yang semakin dewasa, dia cakep dalam membangun hubungan, nggak kaku, saudara. Dan istilahnya SM orang kaku, nggak ada, saudara. Orang kaku kalau ada kasih, dia akan orang pun dapat merasakan hal ada kasih. Ya. Saudara, apapun karakter, ada flegmatik, ada sanguin dan sebagainya. Tetapi kalau ada kasih, pasti dapat bangun hubungan. Saudara, hubungan perlu kita jalin dalam hidup ini. Saudara, itu menjadi sebuah buah yang dapat dirasakan. Kalau kita dapat Tuhan memampukan oleh kasih karunia Tuhan membangun hubungan karena dasarnya kasih. Itu buah-buahnya dapat dirasakan dalam hidup kita. Bukan hanya memberi, saudara. Ya, ada banyak hal yang perlu kita hidupi dalam kehidupan ini. Karena kasih itu memang memberi, saudara. Sekalipun dia harus mengorbankan dirinya, ya, saudara. Tetapi egois itu, saudara, selalu mengambil meskipun harus mengorbankan orang lain. Orang dewasa semakin hari semakin mengerti bagaimana hidup dalam integritas. Itu adalah buah. Bagaimana memahami kebenaran. Mana yang perlu saya pilih? Kebenaran yang terus dihidupi. Semakin menjauhi kejahatan. Apalagi buahnya? Membangun hubungan, saudara. Ya. Kata damai sejahtera, Irene itu, saudara, itu adalah kecakapan orang membangun hubungan. Sehingga, saudara, orang yang dapat ada buah dalam hidupnya, itu membangun hubungan. Itu bukan berdasarkan like dislike, saudara. Oh, saya senang dengan orang ini, maka saya bisa berhubungan dengan orang si A. Tetapi ketika tidak senang dengan si B, saudara, maka dia nggak dapat, saudara. Karena dasarnya bukan kasih, tapi like dislike. Tapi saya percaya orang yang membawa damai sejahtera, shalom itu, saudara, dengan siapapun akan membawa damai sejahtera, saudara. Dan kita boleh jadi berkat. Hidup kita bisa berbuah-buah dalam kehidupan ini. Ya, itu yang saya sharingkan, saudara, pada malam hari ini. Itulah buah-buah yang setiap pria perlu kita hidupi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya. Yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan, buah yang berkualitas yaitu karakter. Saya ada catat beberapa hal yang ini. Buah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah yang berkualitas ilahi. Buah itu untuk dinikmati oleh orang lain, ya, bukan untuk diri sendiri. Kedewasaan kita adalah kita tampilkan dalam keteladanan.
Yang pertama adalah teladan dalam integritas. Integritas adalah jujur, tulus apa adanya, hidup tanpa topeng. Integritas adalah dasar semua karakter. Yang kedua adalah memahami kebenaran. Memahami ajaran tentang kebenaran. Kita harus melatih hati nurani kita supaya kita lebih peka tentang baik dan jahat. Dan yang ketiga adalah tentang hubungan. Hubungan benar dengan Allah dan hubungan benar dengan manusia. Membangun hubungan harus lewat kasih. Ini menjadi buah yang dapat dinikmati banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Gembala Daniel, dan Gembala Daniel beristirahat, ya, dan musik akan dinaikkan. Nanti bapak-bapak yang akan bertanya untuk mempersiapkan diri, ya. Silakan.
Ya, silakan Pak Dedi. Ya, silakan bagi bapak-bapak yang ingin bertanya tentang buah kedewasaan yang tadi sudah dengan jelas disampaikan oleh Bapak Pendeta Pak Gembala Daniel ya. Tapi apabila ada masih bapak-bapak ingin bertanya, saya persilakan. Silakan langsung aja berbicara ya bagi bapak-bapak yang ingin bertanya tentang buah kedewasaan. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah memahami kebenaran, dan yang ketiga tentang hubungan. Rupanya sudah sangat jelas apa yang sudah dipaparkan firman Tuhan oleh Agam Daniel. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas semua? Ya, selamat malam, Bro Kaleb. Yuk, silakan, Bro Beta. Selamat malam, Pak Agam Daniel. Malam, Roberta. Malam-malam. Terima kasih, CC, sudah memaparkan semua isi daripada menu kita malam hari ini, yaitu mengenai fruit of the maturity. Saya menangkap penuh apa yang dikatakan oleh Pak Daniel tadi. Itu awal pertama yang diutarakan adalah manusia seperti pohon. Tadi saya berpikir, pohon apa kira-kira manusia itu? Tapi ya, saya lanjutkan dengan mengikuti apa yang dibicarakan oleh Pak Daniel tadi, yaitu mengenai kualitas ilahi. Kira-kira kualitas ilahi, berbicara kualitas ilahi, kira-kira apa Pak Daniel untuk kita semua malam hari ini? Karena di sini ada apa yang sudah kita dapatkan, yang saya dapatkan ada 3 poin ya, tadi integritas, lalu memahami dengan truth, yaitu memahami kebenaran, dan terakhir relationship. Maaf, ini bukan saya berdebat Pak Daniel, saya nggak mau menghilangkan relationship dengan Pak Daniel, maaf sekali. Tapi Langsung praktek, langsung ngerema itu. Cuman saya pengen tahu aja ini bagaimana ini pertama kualitas ilahi. Mungkin bapak-bapak di sini cuman menangkapnya kualitas ilahi secara garis besar, tetapi perinciannya itu kira-kira apa? Ya, kualitas ilahi saya tadi sampaikan bahwa manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, kan ya. Nah, kemuliaan Allah itu merupakan kualitas ilahi, bukan sinar, ya, Roma 3:23 itu. Karena manusia yang sebetulnya diciptakan penuh kemuliaan Allah itu karena dosa hilang, kualitas ilahinya hilang. Jadi kualitas ilahi yang paling penting dalam hidup manusia itu kualitas Allah sendiri, yaitu kasih sebetulnya. Kasih ya. Kasih itu yang paling penting. Ya. Maka dengan kasih itu, karena hukumnya itu nggak ada hukum yang lain ya yang bisa dikatakan Tuhan Yesus yang seluruh hukum para nabi itu ada di situ. Ya. Ya, kasih itu. Ya. Ya. Itu kualitasnya Tuhan itu. Ya. Itu kualitas ilahi. Maka di situ ada kemuliaan. Maka orang ada kasih pasti ada kehormatan di situ. Ya, dan ada kasih pasti ada kuasa. Kuasa bukan berkuasa ada kedudukan mencapai satu posisi jadi tertentu jadi presiden. Tapi kuasa di situ tentang bagaimana dia bijak. Ya, dia bisa berhikmat. Ya, dia dapat menguasai kehidupan ini. Dengan karena adanya kasih. Ada satu kehormatan dalam itu. Kita bukan kejar kehormatan, tapi kehormatan itu sendiri sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita selalu punya semakin dewasa dengan Tuhan,
semakin segamar dengan Dia, maka saya percaya ya ada satu kualitas ilahi, ada kehormatan, ada kuasa, ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ada Itu, kasih ya Pak. Ya. Berarti ada keterkaitan dengan 1 Korintus 13 tadi ya Pak. Iya, tadi kan ada 13 itu sebetulnya bicara kasih ya, di ayat 11, 12, 13. Ya semuanya itu kasih gitu ya. Baik, Daniel. Ya itu yang saya dapatkan. Satu hal poin yang penting yaitu kualitas ilahi adalah kasih. Berarti kita tetap harus belajar di 1 Korintus 3 ayat 13 ya Pak. Ya. Nah yang kedua ini kalau Daniel tadi saya melihat tertarik juga dengan fungsi hati nurani dengan keterkaitan dengan Ibrani 15:14 kok. Di Ibrani 15:14 itu membicarakan masalah panca indera, bukan masalah hati nurani. Nah, ini kira-kira gimana pendapat Pak Daniel? Panca indera yang terlatih atau otomatis nanti setelah hati nurani terbentuk, panca indera itu terlatih? Pak Daniel, apakah panca indera di situ? Ya, saya tadi katakan bukan panca indera penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, bukan. Tapi panca indera dalam hati kita, roh kita. Makanya penulis Ibrani itu mengistilahkan dengan panca indera terlatih. Nggak mungkin kita dengan panca indera pencium, melihat ini akan bisa bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Ya dengan melihat, dengan mencium, dengan merasa, dengan meraba, bukan panca. Tapi panca indera yang sesungguhnya adalah hati nurani kita. Oh, gitu ya, sense, ya itu punya sense. Sense itu. Ya, karena kita perlu di situ menangkap peka akan hal itu ya para pria-pria. Saya ada satu cerita saudara di Alkitab. Nanti saudara baca ya. Ada satu cerita di Alkitab begini. Ya sedikit saya minta waktu. Ya. Ada seorang hamba Tuhan datang kepada seorang raja. Dia nubuatin raja itu bahwa nggak lama lagi kamu akan kerajaan ini akan hancur. Sebagai tandanya mesbah ini akan terbelah dua. Ya, Nabi muda ini berkata seperti itu. Dan setelah itu, ya, maka memang terjadi. Mesbah itu terbelah dua. Saudara. Dan raja ini ketika dinubuatin oleh Nabi ini, saudara, karena raja ini adalah raja yang tidak takut Tuhan, dia suruh pengawalnya tangkap. Ya. Dan ketika dia suruh tangkap Nabi ini, saudara, tangannya kaku semua. Ya. Dan ketika tangannya kaku, saudara, ya, mohon kepada Tuhan Nabi ini supaya raja ini kembali pulih dan pulih kembali. Ketika melihat kuasa daripada yang dinyatakan oleh Nabi ini, raja sangat takut dan menghormati Nabi ini. Ya. Dan kemudian, kamu ini luar biasa. Memang kamu ini utusan Tuhan. Ya, ayo, mari. Ya, biasalah ya, saudara. Kalau orang juga kalau udah KKR, hamba Tuhan itu diajak makan ya biasa. Saudara, saya sering pelayanan, Bro Diki juga. Ya, kalau pelayanan udah pelayanan pasti diajak makan biasanya. Ya, kita juga kalau udah pelayanan di gereja, yuk makan. Ini pun udah bikin KKR luar biasa, mujizat yang luar biasa, raja yang tangannya kaku kembali pulih. Wah, luar biasa ini Nabi ini. Ya, diajaklah makan. Waktu diajak makan, Nabi ini bilang apa? Tuhan suruh saya hanya untuk datang ke sini untuk mengatakan apa yang dikatakan Tuhan kepada raja. Setelah itu saya harus pulang. Saya tidak boleh mampir di sini, nginep di sini, apalagi makan di sini. Saya harus pulang. Wah, ini orang punya integritas, saudara. Ya, Nabi ini punya integritas. Apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Dia pulang, saudara. Dia pulang, saudara. Ya, kemudian di situ ada seorang nabi tua. Ya, baru pulang, datang ke rumahnya. Anaknya bilang kepada nabi tua ini, Pak, tadi luar biasa lu. Ada hamba Tuhan datang sama raja. Dia KKR besar-besaran. Sampai raja kagum dan ngajak makan. Tapi Nabi ini luar biasa. Ya, hamba Tuhan ini luar biasa. Diajak makan raja aja nggak mau. Ya, dia punya integritas yang luar biasa. Nah, ini Nabi tua ini
yang mungkin habis pulang KKR dari mana, saudara ya, nggak tahu dari Jakarta, dari Singapura, nggak tahu dari mana bisa KKR dia Nabi Tua. Wah, dia merasa, wah ini siapa nih? Ya kemana orang itu? Oh tadi ke sana, kembali ke apa ke arah sana pulang. Disusul lah saudara, ya disusul sama Nabi tua ini. Ketemulah lagi duduk di bawah pohon, ya dengan apa keledainya itu di situ. Kata Ahmad, hey, Ahmad itu Pak Pendeta, tadi katanya kamu habis bikin KKR ya sama Raja. Iya, ya, emang saya diperintah Tuhan. Ya kamu luar biasa dipakai Tuhan. Sekarang kamu makanlah di rumah saya yuk. Ya. Aduh, sorry aja hambanya. Ya, Raja saya ngajak makan, saya tolak apalagi ya hambanya ini karena Tuhan memerintahkan saya untuk saya jangan mampir di mana-mana. Saya harus pulang. Ini Nabi integritas, saudara. Ya, saya harus pulang. Dan kemudian, tapi gini hambanya kata Nabi tua ini. Tadi malam saya ngimpi ya bahwa kamu tuh perlu mampir di saya, perlu mampir dan makan. Nah, karena senioritas mungkin saudara Nabi muda ini segen saudara kepada Nabi tua. Nurutlah, apalagi mengatasnamakan Tuhan, apalagi dia mengatasnamakan penglihatan dan lain sebagainya. Pergilah, ngikutlah Nabi ini, saudara Nabi tua ini. Di rumah Nabi tua ini, saudara, disajikanlah makanan di situ, ada capcay, ada apa, kawan senang cukyok, mungkin cukyok di situ ada segala macam. Saudara ya, makan di situ. Nggak ada, saya hanya supaya hidup aja saudara cerita ini, supaya saudara menarik. Nanti saudara baca sendiri. Nah, saudara di meja itu banyak makanan, makanlah. Begitu dia makan, saudara, maka Tuhan berfirman, ketika kamu melanggar perintah, maka kamu pulang bola tidak akan dikuburkan bersama dengan nenek moyangmu. Kamu akan dimakan oleh binatang buas, oleh macan. Pulang saudara, dan betul ketika pulang saudara, Nabi muda yang tadi mengadakan KKR luar biasa dimakan oleh singa. Saudara, apa yang salah dengan Nabi ini? Saudara nanti baca 1 Raja-Raja pasal 13 di sana cerita ini. Apa yang salah, saudara? Ya, dia menghormati senioritas. Dia karena ini Nabi tua mengataskan nama Tuhan. Di sini saya mau kasih tahu saudara, belajar peka. Oleh sebab itu hubungan dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan sebagai tanda kedewasaan kita, semakin kita cari apa yang Tuhan mau. Saudara, iya, saudara semakin peka. Itu yang namanya sense itu, yang namanya panca indera itu. Semakin kita tahu membedakan apa yang harus kita perbuat. Meskipun sesuatu hal ini, kalau Tuhan tidak menghendaki, tolak. Saudara, kalau memang itu bukan dari Tuhan. Saudara nanti baca kisah itu. Saudara kan jelas, saudara baca itu 1 Raja-Raja pasal 13, nggak salah. Ya, kira-kira gitu. Ya, tentang sense itu, tentang kepekaan kita akan apa yang Tuhan mau. Untuk kita bisa berbuat hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu paradigma kita perlu berubah seperti Roma pasal 12 ayat 2. Mana yang benar, yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Amin. Amin. Ilustrasi yang sangat bagus. Kalau di dalamnya ada cukyok, kuyung hai, dan capcay, itu pasti tertangkap. Terima kasih Kak Daniel. Menu yang sudah dibawakan malam ini, malam terakhir mengenai kedewasaan. Kedewasaan itu seperti pelangi. Ada warna hijau, kuning, merah, kelabu. Yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan itu berbeda. Judulnya satu, dewasa, kedewasaan. Itu menarik buat saya, Pak Daniel. Yeah. Thank you so much, I get it. Semua saya tangkap dari penjelasan Pak Daniel. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih buat Bro Beno, buat pertanyaannya, juga terima kasih buat Pak Gem Daniel yang sudah menerangkan, menjawab setiap pertanyaan dari Bro Beno. Mengingat waktu pertanyaan, ya bagi yang masih penasaran bisa
WA saja ya, WA langsung. Itu Ini kok ada ada satu pertanyaan dari Pak Gem siapa Daniel nih? ya. Itu Tuhan. malam Oktober, Pak Willy. Oh ya. Itu nggak bisa lihat itunya. Tolong, silakan masih satu boleh jawab ya. Ini dari siapa ini? Dari malamnya? Willy, malam Oktober. Oh, malam Oktober. Oh, mau Di nanya, Cimandiri. apakah kedewasaan itu standarnya harus lahir baru? Apakah mungkin orang yang belum lahir baru bisa memiliki kedewasaan? Kalau bisa berarti kita juga bisa belajar dari orang yang belum lahir baru. Ya tentunya kalau kita Kristus dalam Kristus kita perlu lahir baru. Ya. Ya. Dewasa dalam arti di sini arti dewasa di dalam Kristus. Ya. Arti dewasa di sini apalagi berkaitan dengan fruit, ya, fruitful, ya, berbuah. Itu tentunya buah-buah yang kita hasilkan pasti buah-buah yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Ya, untuk kita berbuat baik dan kita harus hidup di dalamnya, kata Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, bagaimana buah-buah yang kita hasilkan karena kita memiliki kasih karunia dalam Yesus. Karena di luar Kristus dikatakan, ya, dikatakan aku pokok, engkau carang. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun hebat, ya, meskipun makan banyak, kasih sumbangan dan lain sebagainya. Ya, dikatakan Tuhan, nah, itu hanya perbuatan baik, bukan perbuatan yang benar. Ya. Oke. Ya, Itu terima mungkin, kasih. Will. Bisa Sudah nangkap, puas? Will? Tapi Malam kalau Oktober udah. misalnya orang yang itu Bu, itu kayak orang di dunia gitu kan banyak yang bisa dijadiin contoh, itu bisa kita jadi contoh kedewasaan nggak sih? Nah, kedewasaan kita gambarnya Kristus. Ya. Kalau nilai-nilai itu sesuai dengan firman, sesuai dengan Kristus, itu ya kalau sesuai, ya kita perlu punya oleh sebab itu punya pemahaman tentang kebenaran itu, kedewasaan itu. Ya. Kalau terkadang ada, kalau nilai-nilai itu yang kita ambil adalah sesuai dengan apa yang kata firman. Oh, tentu orang itu pun meskipun dia orang luar bisa kita teladani. Tapi sesuai ya dengan firman, dengan teladan Kristus. Ya. Nangkep ya. Jadi yang dia tangkap itu bukan orang di luarnya, tapi nilai-nilai yang dia hidupi itu. Ya, nangkep nggak, Bil? Jadi nilai-nilai. Nah, nilai-nilai bukan orangnya, ya bukan harus dia ya. Jadi orang lain juga bisa di luar Kristus juga. Jadi bukan harus di dalam Kristus. Tapi kalau nilai-nilainya itu sesuai dengan firman, itu bisa kita belajar dari dia juga bisa. Siap, Om. Kasih, Om. Ya, sama-sama. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Gem Lukas lewat pujian dan penyembahannya, juga Pak Gem Daniel lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita malam hari ini. Mengingat waktu, saya serahkan kepada Brother Haiki ya untuk menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, Bro Haiki-nya sinyalnya kayaknya jelek kok. Saya wakili aja ya buat ya, pengumuman. silakan Bro Andres untuk Oke. memimpin selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat pelayanan dari Bapak Gembala Daniel Wiliardi untuk kita bisa semakin diperlengkapi, untuk kita boleh semakin memahami arti kedewasaan dalam hidup kita juga, semakin mencintai Yesus dan semakin terkoneksi. Itu sangat penting kita terkoneksi dengan Tuhan, karena itu akan menjadi buah-buah dalam hidup kita. Bisa tolong Pi untuk pengumuman 1 minggu ke depan? Ya, minggu depan kita akan kembali berkumpul dalam ibadah AMC online ini, tetap lewat Zoom, dengan tema To Build Community, membangun komunitas, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yefta Engka dari GPPS Pusat, Surabaya.
mohon jika ada teman-teman rekan-rekan pria yang belum bisa ikut, nah bisa diundang untuk sama-sama hadir lewat ibadah MC ini supaya kita boleh semakin dikuatkan satu sama lain. Oke, pengumuman berikutnya, Vi. Vi, ada doa pagi mungkin ya, Vi ya? Ya, Pak. Bentar. Error kok, bentar. Oh, pakai punya saya nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, kita akan pengumuman berikutnya. Doa pagi setiap pagi hari Senin sampai Sabtu dimulai setiap pukul 5 sampai pukul 6 via Zoom. Kami mengundang semuanya untuk ikut serta dalam doa pagi ini untuk kita boleh semakin intim dengan Tuhan dan kita boleh mendapatkan banyak berkat lewat doa pagi. Jadi teman-teman yang di luar kota juga boleh ikutan doa pagi setiap pagi jam 5 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu. Pengumuman berikutnya, ibadah raya Minggu. Di minggu ini ada perjamuan kudus 3 kali. Ibadah pertama pada pukul 6 sampai pukul 7.15. Yang ibadah kedua pukul 7.45 sampai pukul 9. Ibadah ketiga pukul 4 sore sampai 17.15. Biasanya kalau perjamuan kudus mungkin bergeser 15 menit mungkin ya. Jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Rekan-rekan yang melayani bisa mempersiapkan diri juga untuk minggu ini. Pengumuman berikutnya, ini sudah minggu lalu. Untuk persembahan dan kolekte, rekening untuk persembahan AMC pada nomor rekening 67651755503 Bank BCA, Bapak Mulyawan Setia Utama. Rekan-rekan yang rindu untuk mensupport kegiatan ibadah ini juga bisa mentransfer ke nomor rekening ini. Setiap persembahan akan dikelola dengan baik dan akan dipergunakan untuk seluruh pelayanan di AMC online ini. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan sama moderator Bapak Gembala Dedi Kaleb. Ya, doa penutup saya serahkan kepada Pak Gem Daniel dan doa berkatnya. Oke, nanti saya mohon untuk doa penutup hambanya Pendeta Larmin Manurung untuk tutup dalam doa. Ya, terima kasih. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Sungguh kami pria-priamu diberkati malam ini. Kami mendengarkan firman yang luar biasa. Supaya kami tetap ada hubungan dengan Tuhan dengan baik dan sesama. Tentunya dikuatkan oleh Roh Kudus. Dengan kami dimampukan. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Williardi, Tuhan berkati dengan luar biasa. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan GBPS Agape dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pria-priamu Jawa Barat tetap luar biasa. Terima kasih Bapak, jika sebentar kami akan berpisah, tetapi kami tetap dipersatukan dalam kasih, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Hingga minggu-minggu dan pertemuan-pertemuan berikutnya, tetap Tuhan kami exciting, rindu tetap bersama-sama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, keberhasilan, keberuntungan, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub tercurah dalam kehidupan kita, keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini besok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Jimmy, cepat sembuh Pak Jimmy. Selamat malam semuanya. Tuhan Mari teman-teman, Ya, internet saya nge-lag.
Maafkan ya. Aduh. Tuhan berkati semua. Hilang tiba-tiba. Pak Daniel, thank you. Daniel. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ko Daniel. Thank you bro. Tuhan berkati Bapak Kaleb, Bapak Luka. Mari kita menonton P30 SPKI malam ini. Masih diputar, ayo. Ya, beta bahaya. Kalau begini mah kita cutio ke yang capcay. Ada koin rawat tuh masih tuh. Jadi ingat gagal total Gatot.